Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Najwa Isara Sabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan wawancara untuk pemenuhan tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan. Oke, saat ini saya sudah bersama Ibu Irmawati SPD yang akan menjadi narasumber dari wawancara yang akan saya lakukan pada siang hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah merencanakan untuk kegiatan wawancara ini, jadi tanpa berpanjang kata, kita akan memulai sesi wawancara ini. Pertanyaan yang pertama dari saya itu, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada data yang menyatakan tentang rendahnya tingkat literasi peserta didik di Indonesia. Menurut Ibu, pandangan Ibu terhadap data tersebut bagaimana? Berbicara tentang literasi, itu kita tidak lepas dari kemampuan peserta didik dalam berbahasa ya. Saya setuju minat baca atau literasi peserta didik di Indonesia saat ini sangat rendah ya, disebabkan kurangnya minat baca peserta didik dikarenakan mereka lebih cenderung dominan kepada gadget atau gawai. Oke, dari hal tersebut, apakah hal tersebut juga pernah Ibu hadapi di kegiatan pembelajaran saat ini atau sebelumnya? Iya, saya seringkali menghadapi sulit sekali untuk mengajak mereka untuk konsentrasi ya, apalagi saat baca bersama ya, atau literasi. Ya, berarti tadi pernah Iya. menghadapi hal tersebut. Kesulitan apa sih yang peserta didik yang dihadapi oleh peserta didik saat pembelajaran bahasa Inggris bahasa? Biasanya mereka yang paling dominan itu kesulitan dalam pelafalan ya, karena ketika kita belajar berbahasa Inggris itu antara tulisan dengan ucapan itu kan berbeda. Nah, di situ siswa atau peserta didik mengalami kesulitan. Yang kedua, masalah percaya diri. Mereka biasanya kurang percaya diri ketika mereka berkomunikasi atau berbicara dalam bahasa Inggris. Ketiga, biasanya mereka itu menemukan kesulitan, merasa frustasi ketika mereka ingin mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, tetapi mereka tidak tahu kosakata bahasa Inggrisnya. Berarti dikurangi kosakata. Oke, faktor apa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan itu terjadi? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam peserta didik itu sendiri biasanya kurangnya motivasi mereka, rasa malas mereka, dan merasa kalau bahasa Inggris itu tidak relevan dengan dunia kerja. Sedangkan faktor eksternal itu biasanya ada faktor guru, faktor materi, faktor lingkungan. Faktor guru seperti misalnya kurang kompetennya guru ya, dan terlalu tingginya standar yang ditetapkan oleh guru. Terus kalau faktor lingkungan biasanya kurangnya fasilitas, kurang nyamannya lingkungan belajar, seperti itu. Oke, selanjutnya apa reaksi peserta didik ketika mereka tidak memahami materi yang Ibu sampaikan? Biasanya sih peserta didik, biasanya saya ketika ngajar bahasa Inggris itu, saya selalu menanyakan kepada mereka apakah sudah mengerti atau belum. Nah, untuk lanjut ke materi berikutnya, biasanya mereka lebih banyak diam awal-awalnya ya, karena mungkin mereka masih takut-takut. Tapi setelah beberapa kali pertemuan, kalau mereka mengalami kesulitan, mereka bilang sendiri, misalnya cara bacanya seperti apa, terus
cara mengartikan ke dalam bahasa Inggrisnya seperti apa gitu. Jadi mereka lama kelamaan sudah terbiasa, kalau tidak mengerti ya mereka bilang bicara. Baik, apakah peserta didik menyukai pelajaran bahasa Inggris yang Ibu sampaikan? Suka. Biasanya sih kalau siswa SD atau peserta didik SD itu biasanya tergantung cara guru menyampaikannya ya. Kalau dia sudah menyukai gurunya, biasanya tuh mereka spontan akan menyukai juga pelajarannya. Tapi kalau misalnya dari eh, gurunya saja sudah mereka takutin, itu biasanya berdampak pada pelajaran yang mereka ikuti. Biasanya sejauh ini mereka suka dengan bahasa Inggris. Baik, kemudian metode apa yang Ibu gunakan ketika mengajar? Metodenya itu biasanya bervariasi. Ada metode listen and repeat, terus game juga banyak. Biasanya saya menggunakan beberapa metode ketika saya mengajar. Oke. Dari metode yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada metode yang menjadi metode pembelajaran favorit bagi peserta didik? Biasanya mereka senang kalau materinya itu, kosakatanya itu dihafalkan menggunakan lagu biasanya gitu. Ketika awal mengajar itu biasanya saya mengucapkan kata, mereka mendengarkan, lalu mereka meniru apa yang saya ucapkan. Nah, bagaimana cara kalau kita memerintahkan mereka untuk menghafal, biasanya kan sulit ya. Nah, caranya supaya mereka hafal itu biasanya saya menggunakan lagu seperti itu. Dan kadang-kadang saya juga menggunakan game ya, permainan atau bermain peran supaya mereka itu lebih tertarik belajar bahasa Inggris. Oke, baik. Terkait kesulitan selama pembelajaran bahasa Inggris sudah selesai wawancaranya. Kemudian kembali ke topik awal, yaitu rendahnya literasi peserta didik di Indonesia. Nah, menurut Ibu, upaya apa yang bisa dilakukan atau bisa diterapkan oleh guru, contohnya Ibu, untuk menghadapi atau mengurangi rendahnya tingkat literasi peserta didik? Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu membangun kebiasaan membaca kepada peserta didik sejak dini ya. Bagaimana supaya peserta didik kita itu tumbuh minatnya untuk membaca. Terus yang kedua itu biasanya tuh di sekolah ini setiap kelas itu ada pojok baca, dan setiap hari Rabu biasanya kita sepagi gitu pembiasaannya sebelum belajar itu biasanya kita mengadakan literasi, biasanya kurang lebih 30 menit. Nah, terus biasanya juga ada untuk menumbuhkan minat baca siswa, biasanya ada perpustakaan keliling yang datang ke sini. Nah, nanti bergantian setiap kelas itu membaca. Terus bisa juga kita di pojok baca itu kita beri bahan-bahan bacaan yang beraneka ragam yang anak senangi gitu, sehingga tumbuh minat baca mereka. Ya, baik. Dari upaya-upaya yang tadi Ibu sebutkan, berarti sudah ada yang diterapkan di sekolah ini dan sudah diterapkan oleh Ibu sendiri ya? Sudah, seperti pojok baca, dan seminggu sekali itu biasanya kita ke perpustakaan bergantian. Misalnya hari Senin itu ada berapa kelas yang ke perpustakaan. Seperti itu, secara bergantian. Terus perpustakaan keliling juga berjalan secara rutin gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu nih terkait data yang menyatakan bahwa tingkat literasi peserta didik di Indonesia ini rendah, dan harapan Ibu terhadap peserta didik supaya data yang menunjukkan literasi rendah ini bisa jadi lebih baik? Saya berharap ke depannya ya data tersebut sudah tidak akurat lagi, sudah berubah, bukan rendahnya tapi tingginya tingkat literasi peserta didik Indonesia, seperti itu. Dan harapan Ibu terhadap peserta didik tersebut bagaimana? Harapannya ya mereka minat bacanya itu ada dan tumbuh. Nah, di sini tantangan untuk guru, untuk orang tua, bagaimana cara mereka supaya
lebih tertarik dengan membaca dibandingkan dengan bermain gawai ya gadget. Oke, baik. Sekian sudah berakhir sesi wawancara kita dan saya berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Sekian dan terima kasih.